Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat komik pembelajaran summer camp dengan Camtasia 2019. Baik, kita awali dengan membuka software Comic Live 3. Di sini kami menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini cukup menawarkan berbagai template dan fitur yang cukup menarik. Baik teman-teman, ini tampilan awal Comic Live 3. Kemudian kita bisa memilih template yang ada di Comic Live 3. Atau jika teman-teman sudah mempersiapkan konsepnya, bisa kita juga menggunakan blank atau sampel. Atau yang paling mudah adalah menggunakan template yang sudah disediakan oleh Comic Live. Nah, kita akan mengambil salah satu dari template yang ada di Comic Live, yaitu template education. Kita pilih retro atau teman-teman bisa memilih yang lain. Baik, kita pilih retro, teman-teman. Ini tampilan Comic Live untuk template retro. Warna dasarnya coklat, kemudian ada judul yang berwarna merah menyala. Silakan diklik di kolom judul itu, di area judul itu, your title here. Di double klik maka akan muncul perubahan pada area title atau area judul. Langsung bisa teman-teman tumpuk judul yang ingin kita buat. Semisal kita akan membuat komik pembelajaran kita dengan judul pelaku ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi. Ini materi kelas 8 pada IPS. Nah, judul diusahakan simple, kemudian pendek ya, atau jika terpaksa cukup panjang seperti yang saya sedang lakukan ini, kita bisa perkecil tulisannya dengan cara menggeser menggeser di pojok kiri atau pojok kanan, atas atau bawah. Kemudian airanya diperkecil seperti ini ya. Seperti ini. Nah, demikian untuk judul. Pelaku kegiatan ekonomi. Kita ingin tambahkan misalkan penyusunnya. Kita tinggal drag pada area lettering ini. Kita seret atau kita sering disebut sebagai drop and drag and drop ya. Misalkan kita akan tambah menulisnya atau penyusunnya atau pembuatnya, autornya. Misalkan Taryadi MPD. Nah, seperti ini teman-teman. Maka kita sudah sempurna untuk menulis area judul. Kita juga bisa ganti warna dari tulisan judul dan subjudul di atas dengan memilih sisi di pojok kiri bawah. Demikian teman-teman untuk judul. Baik, kita lanjutkan setelah kita berhasil membuat
judul dari media komik kita. Kita sekarang fokus untuk mengisi strip atau kotak-kotak pada komik tersebut. Yang akan kita butuhkan adalah satu foto-foto yang kita bisa ambil dari kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan kamera yang bagus maupun kamera dari HP kita. Foto-foto itu ada bagusnya jika kita olah terlebih dahulu agar nampak ada unsur artistiknya ya. Baik, teman-teman, cara menampilkan foto pada area panel atau template page itu bisa kita klik di bagian album. Foto-foto itu kita letakkan di folder apa, kita bisa pilih. Kali ini foto saya tempatkan dalam satu folder, foto untuk komik. Maka akan muncul foto-foto yang sudah saya siapkan sebagai berikut. Ya. Nah, teman-teman, kita tinggal memindahkan foto-foto yang ingin kita kita masukkan di strip komik tersebut dengan cara menyeret atau melakukan drop and drag ya. Kita bisa awali seperti ini. Nah, teman-teman. Ya, foto itu bisa kita seret di area tertentu. Nah, ada garis transparan ini difungsikan untuk memperkecil tampilan foto atau memperbesar. Nah, pada Comic Live sendiri, setiap foto yang akan kita munculkan secara otomatis sudah memenuhi area kotak atau strip komik tersebut. Jika ingin kita ganti, kita tinggal memencet tombol delete pada laptop kita. Seperti itu. Ya. Saya akan gunakan foto ini misalkan. Nah, pada komik itu penggabungan antara gambar dan teks. Kekuatannya ada pada gambar dan teks. Kita misalkan saat ini sedang menyajikan materi pelaku kegiatan ekonomi. Kita bisa mengawalinya dengan teks dari si tokoh misalkan atau subjek di komik itu dengan narasi ya. Misalkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dalam sehari-hari, dalam hidup sehari-hari. Yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Seperti itu misalkan ya. Katakanlah seperti ini. Nah, kemudian situasi yang lain kita bisa tampilkan siswa kita misalkan. Siswa kita, kemudian kita memfungsikan balon dialog sebagai salah satu kekuatan pada komik yang tengah kita arrange ya. Misalkan lemparan pernyataan atau pernyataan yang ada di tokoh utama tadi, kita bisa wujudkan dalam bentuk pernyataan. Kemudian siswa menanggapinya dengan kalimat tertentu seperti itu ya. Di kegiatan ekonomi yang kita lakukan antara lain konsumsi,
distribusi, dan produksi. Seperti ini. Dan kita nah, demikian teman-teman. Di Comic Live disediakan balon dialog yang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Yang berbentuk bujur sangkar ini, kotak ini adalah tempat untuk narasi, kemudian ini adalah balon dialog yang sesuai fungsinya adalah balon dialog normal yang digunakan. Kemudian ini balon dialog yang berbentuk berbentuk garis putus-putus misalkan. Ini adalah balon dialog yang biasanya tokohnya adalah sedang bergumam ya, atau sedang membatin. Itu menunjukkan bahwa ada fungsi dari setiap balon dialog yang dibuat. Misalkan ini. Kemudian untuk balon dialog juga bisa kita geser sedemikian rupa disesuaikan dengan space yang ada pada kotak atau strip komik itu ya. Misalkan tokoh yang sedang bergumam, kalau saya belanja online, apakah itu termasuk kegiatan ekonomi? Ini si tokoh sedang bergumam ya, dan balon dialog yang digunakan adalah balon dialog yang putus-putus seperti ini. Nah, sekali lagi kekuatan komik pada Comic Live adalah pada narasi dan gambar. Gambar yang bagus, yang ekspresif, dan narasi yang kuat, yang berupa konten atau materi pembelajaran akan membuat komik ini memiliki kekuatan. Baik, pada bagian akhir setelah kita menyelesaikan halaman demi halaman. Oh iya, untuk menambah halaman kita tinggal seret pada kotak di sisi kanan atas. Sesuaikan dengan keinginan kita, mau berapa kolom atau berapa strip. Kita tinggal seret demikian, maka akan muncul di kotak bawah ini ya, akan muncul di sisi page ini tambahan halaman. Kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah semuanya selesai, pada bagian paling akhir tentu saja adalah membuat komik ini dalam bentuk gambar atau dalam bentuk PDF. Kita klik di sisi bagian kanan atas ada fasilitas ekspor. Kita tinggal klik, kemudian akan muncul apakah bentuknya PDF, image, EHUB, JPS, dan seterusnya. Yang umum tentu saja adalah bentuk PDF dan image ya. Jika bentuknya PDF, maka akan tercover seluruh halaman. Kalau image, maka akan menjadi satu satuan. Kali ini saya akan pilih image saja dan klik formatnya bisa TIFF, JPEG maupun PNG ya. Kemudian resolusinya juga bisa kita pilih dari resolusi yang paling rendah sampai resolusi yang paling tinggi. Oke, saya ambil resolusi yang medium, yang 300 dpi, kemudian klik next. Maka
komik kita sudah jadi. Tinggal dinamai, misalkan tutorial komik pembelajaran. Kita kita simpan di area di mana yang bisa kita ingat misalkan. Ya. Demikian teman-teman untuk tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.